Oke ya, kita lanjut lagi untuk fisika ya. Start from number 41. Oke, jadi nomor 41 ini ada sedikit notes ya, gaya-gaya konservatif dan gaya-gaya non konservatif, karena nanti ada hubungannya dengan pembahasan soal nomor 41 ini. Jadi gaya konservatif itu adalah contohnya adalah gravitasi, elastisitas gitu ya, listrik. Sedangkan gaya-gaya non konservatif itu adalah gesekan, hambatan udara, tegangan tali, dorongan motor atau roket. Atau kita bisa bilang ini adalah dari internalnya. Karena apa, kan kalau misalnya lebih ke langsung dari dari si barangnya itu sendiri. Cuman kalau ini dari orang lain atau dari luar ya. Nah, maksudnya dari luar tuh kayak gimana? Misal nih contoh, gaya gravitasi itu misalkan ya, kita punya misalkan kita punya pohon di sini ya. Terus habis itu kan di sini ada daunnya gitu ya. Kemudian ada buahnya juga. Nah, kemudian buahnya ini jatuh nih, kan pasti ke bawah tuh geraknya, sehingga terjadi di posisinya seperti ini. Kemudian ya, disebabkan oleh apa? Gaya gravitasi yang menyebabkan bendanya selalu ke bawah, sehingga ada juga gaya beratnya itu kan sama dengan M kali G. Nah, jadi seperti inilah yang gaya konservatif ya. Jadi gayanya itu selain ini, kemudian yang kedua adalah searah ya, kita bisa bilang searah. Searah. Jadi pertama internal, kemudian searah. Kemudian kalau gaya non konservatif adalah berlawanan arah. Contohnya kayak gesekan ya, gaya gesekan misalkan kita punya bidang datar, kasar ya. Kalau licin nggak ada gaya gesek ya. Oke. Kemudian di sini ada benda. Nah, di sini ada gaya konservatif, yaitu adalah si B-nya. Cuman karena ini sebenarnya dibilang karena nggak bergerak ke bawah dan diam, jadi nggak usah dihiraukan ya. Karena yang diperlukan adalah yang bergeraknya aja. Nah, kemudian otomatis fix pasti kalau misalnya bendanya kita dorong ke kanan misalkan. Ini adalah kita bilang F tariknya. Maka di sini pasti akan ada yang namanya gaya gesek. Namanya gaya gesek ini kan pasti berlawanan dengan arah gerak benda ya. Searah dengan gerak benda. Kalau ini berlawanan arah dengan gerak benda. Oke. Kemudian kalau gaya konservatif itu adalah tidak peduli dengan lintasan. Karena apa? Karena ini pentingnya adalah cuman patokannya adalah posisi awal dan posisi akhir. Posisi awal dan akhir saja. Kalau gaya konservatif kan tergantung sama lintasannya ya. Tergantung lintasannya. Oke. Nah, jadi misalkan contoh kayak misalnya kalau jatuh atau benda jatuh kayak gitu dari atas ke bawah. Nah, udah kita fokusin adalah atas ke bawahnya aja, tanpa peduli mau misalkan dia geraknya ke atas, misalnya liku kayak atau kayak roller coaster atau model mungkin seperti ini ya. Ceritanya mungkin ada wadah, terus habis itu di sini ada bola gitu ya, ada bola menggelinding, geraknya bolak-balik. Kita misalnya ngebandingin di atas sama di sini ya, itu termasuk juga ya. Jadi kayak misalnya ngebandingin tiap posisi ini, kita nggak peduli mau lintasannya berbentuk seperti apa, yang penting udah. Tapi kalau misalnya gaya-gaya konservatif kan tergantung lintasannya ya. Nah, oke, itulah sekian. Atau mungkin nanti kalau misalnya kalian search lagi, kalau misalnya mungkin ada yang salah atau mungkin ada yang kurang atau mungkin ada yang salah ya, untuk pengertian segala macamnya, mungkin kalian bisa komen aja ya. Oke, langsung ke soalnya lagi aja. Nomor 41 bahwa katanya energi mekanik benda yang berada dalam pengaruh gaya konservatif selalu konstan. Betul ya. Ini betul. Karena apa? Karena
kalau misalnya di sini misalkan ya tadi kita bilang ini adalah titik tertinggi ya, titik tertinggi atau hamaks gitu ya dari sebuah di sini dari sebuah lintasan dengan ini adalah bidang datarnya. Nah, oke. Dimana di sini adalah hamaksnya. Nah, di mana di kondisi ini 1, 2, 3 di sini EP-nya itu adalah maksimum, tapi EK-nya 0 karena diam ya. Oke, EK-nya 0. Ketika di sini di posisi 3 EK-nya maksimum, tapi EP-nya 0. Kalau di sini EK-nya dibilang maksimum enggak, tapi sama dengan 0 ya enggak juga. Kemudian di sini EP-nya ya tidak sama dengan 0 juga. Ya. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa di sini berlaku EM1 sama dengan EM2 sama dengan EM3. Diakibatkan oleh apa? Bendanya jatuh karena akibat gaya gravitasi itu ya. Oke, jadi karena gaya gravitasi dan gaya gravitasi itu kan stabil ya, mempunyai percepatan dengan percepatan konstan itu boleh berlaku. Cuman kalau misalnya dengan kecepatan tetap ya, misalnya dengan kecepatan tetap alias dibawa dari atas ke bawah apa segala macam itu tidak tetap ya, karena itu ada gaya dari luar gitu ya. Oke. Nah kemudian kalau kita lanjutkan lagi untuk sebabnya, dalam pengaruh gaya konservatif benda selalu bergerak berlawanan arah dengan terhadap arah gaya. Benar nggak kira-kira? Ya salah ya. Nah jadi pernyataannya atau saya salah, tapi sebabnya pernyataannya benar, sebabnya salah, maka jawabannya adalah yang C ya. Itu contoh lain ya untuk gaya konservatif, terutama gaya gravitasi nih yang paling sering. Kalau gaya elusif atau ini oke, kalau misalnya nih gaya gravitasi, contoh misalnya ada benda nih biasanya bidang miring ya, kan biasa pasti ini W ya kan, terus habis itu kan ini mg sin theta ya, mg sin theta sama dengan mg, dan ini adalah mg cos theta. Nah kalau misalnya normal kita ngerjain soal biasa kan, kalau ditanya misalkan dengan ketinggian berapa, ini dengan ketinggian berapa atau dengan jarak tempuh sekian, maka di sini juga berlaku apa? W sama dengan selain sigma F sama dengan S, berlaku juga delta E EP seperti itu. Jadi tinggal kita patokin di depan, di posisi awalnya, di posisi satunya dengan di posisi keduanya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ada gaya non konservatif, maka tidak bisa berlaku, ya, tidak bisa berlaku. Jadi di sini masih bisa berlaku kalau di sini masih bisa berlaku bahwa EM1 sama dengan EM2. Tapi ketika kalau ada gaya gesekan, misalnya gak ada gaya gesekan, itu tidak berlaku EM1 sama dengan EM2. Melainkan misalnya ditanya kecepatannya berapa, nah itu mesti diuraikan terhadap vektor ya. Pakai sigma F sama dengan M kali A untuk mencari percepatannya akibat gaya gesek. Kemudian dengan percepatan akibat gaya gesek, jarak yang ditempuh berapa, atau kecepatannya berapa, kayak gitu ya. Cuman kalau misalnya kita ngerjain biasa polos dari sini ke sini itu sama aja ya. Untuk W sama dengan delta sigma Fs nya sama dengan delta EP nya juga boleh. Oke, jadi cuman kita bandingin awal sama akhir aja ya. Cuman kalau misalnya untuk gaya non konservatif itu tergantung sama lintasannya. Kayak hambatan udara itu juga bergantung sama lintasannya si benda, terus juga tergantung sama arahnya kan juga bisa ngaruh, dan pasti itu berlawanan sama arah benda semua. Jadi rata-rata ini berlawanan arah, intinya paling gampangnya adalah berlawanan arah, yang paling simpel tuh. Kayak dorongan atau tarikan orang, ya itu udah pasti udah dari gaya dari luar lagi ya. Jadi bukan gaya punya dia, bukan yang berasal dari dia sendiri gitu. Maksudnya walaupun diakibatkan dari orang lain, cuman timbulnya langsung dari bendanya itu. Cuman kalau misalnya kayak dorongan motor atau dorongan roket ya, api-apinya itu kan dari roketnya itu sendiri bawahnya.
dari si apinya, barulah roketnya itu bergerak ke atas gitu ya. Oke, next. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 42. Nah, untuk soal nomor 42 ya, kita cek pernyataannya. Suatu benda bermuatan listrik dapat pindah dari satu tempat ke tempat lain jika di antara keduanya tersebut berada beda potensial. Oke, syarat ada beda potensial adalah beda potensial itu adalah itu begini kasusnya berarti. Misalkan di sini ada sesuatu dengan dengan daerah bermuatan kutub negatif gitu ya, gitu ya. Atau kalau enggak dari rangkaian listriknya dulu ya. Rangkaian listrik deh. Besar. Di mana ada arus itu mengalir dari, ya betul, arus itu mengalir dari yang namanya potensial tinggi ke potensial rendah gitu ya. Jadi ini kita bisa bilang ini plus, ini minus. Jadi itu akan dari potensial tinggi ke rendah. Cuman kalau untuk elektron dia bergeraknya bukannya dari bukannya dari plus ke minus, tapi melainkan berlawanan dengan arah berlawanan arah dengan si arusnya. Jadinya dari potensial rendah ke potensial tinggi gitu ya. Itu untuk elektron. Dari potensial rendah ke tinggi. Nah, berarti kalau misalnya kita bilang ini ada sesuatu yang bermuatan negatif di atas terus positif gitu ya. Oke. Maka elektron ini, misalnya kita punya sesuatu elektron gitu ya, maka dia biasa bergeraknya ke bawah gitu ya. Bergeraknya ke bawah karena dari potensial rendah ke potensial yang tinggi, sehingga kita bisa bilang berarti di sini ada yang namanya beda potensial ya, ada beda potensial. Nah, berarti suatu benda bermuatan listrik dapat pindah dari suatu tempat ke tempat lain jika di antara kedua tempat tersebut terdapat beda potensial. Betul. Oke, kemudian suatu benda bermuatan listrik mengalami gaya kolom jika berada di dalam daerah medan listrik. Oke, jadi untuk pernyataannya benar ya. Oke, kemudian yang kedua adalah untuk sebabnya suatu benda bermuatan listrik mengalami gaya kolom jika berada dalam daerah medan listrik. Oke, dalam daerah medan listrik, berarti daerah medan listrik itu begini. Nah, medan listrik itu ditimbulkan oleh, ya, jadi kita notes bahwa medan listrik itu adalah medan atau daerah akibat akibat adanya benda yang bermuatan listrik ya, bermuatan listrik atau bermuatan ya, bisa listrik atau bisa juga bermuatan listrik ya. Contohnya seperti elektron ya, kemudian ion atau proton ya, dan lain-lain ya. Tapi biasanya yang sering bermuatan listrik itu adalah elektron, ion, dan proton ya. Jadi medannya ya akibat adanya ini. Sehingga, tapi kalau yang biasa kita pakai namanya ini adalah elektron dan proton aja ya. Nah, karena kan ion itu juga ada yang muatan positif, ada yang muatan negatif. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, misalkan contoh kita punya daerah kekuasaan untuk si proton ini, dia mempunyai medan listrik ke arah luar ya,
ke arah luar. Jadi kita bisa bikin kalau misalnya patokannya di sebelah kanan, misalnya nih di sini ada muatan ya, di sini ada muatan listrik. Misalnya kita bikin muatan listriknya ini adalah yang positif, sehingga kalau misalkan diterima oleh, ini kita bisa bilang ini Q1 ya, kemudian ini adalah Q2. Jadi Q2 ini menerima besar medan listrik dari si Q1 sebesar E. Ya, jadi kita bisa bilang bahwa E-nya ini arahnya ke kanan. Ya, bahwa E-nya arahnya ke kanan. Sedangkan ketika mereka ini namanya sama-sama plus, ya sama-sama plus itu berarti kalau misalnya bermuatan dalam satu medan listrik kan, ini masih ada medan listriknya nih. Nah, maka mereka akan terjadi yang namanya gaya kolom atau gaya tarik menarik atau tolak menolak. Berhubung sama-sama plus, maka gayanya tolak menolak. Itu untuk jika kalau misalnya yang pertama positif negatif, positif. Kemudian kalau untuk yang positif negatif, positif itu medan listriknya tetap ya yang keluar. Nah, kemudian di sini ada muatan negatif. Ini Q2, ini adalah Q1. Nah, ada Q2, ada Q1. Kemudian di sini pasti besarnya E-nya ke arah sini. Ya, jadi E-nya tetap arah keluar, cuman yang membedakan adalah mereka terjadi gaya tarik menarik sebesar FC. Jadi FC-nya begini. Tapi E-nya ke kanan aja. Kalau FC-nya bisa tarik menarik atau dari sini bisa tolak menolak ya. Oke. Kemudian atau yang ketiga adalah kalau misalnya sekarang muatan ujinya atau yang dijadiin patokannya daerahnya adalah negatif. Maka kalau negatif itu masuk ya. Nah, negatif itu masuk karena kekurangan ya butuh dong gitu ya, paling gampangnya. Kalau misalnya yang positif kelebihan ya udah pergi aja gitu, kan udah punya. Nah, oke, set. Kemudian berarti ini arah E-nya selalu masuk ya. Nah, ini kita anggap bahwa muatan ujinya pertama di sini positif dan ini adalah negatif. Ini adalah Q2-nya. Ini adalah Q2-nya dan ini adalah Q1-nya. Nah, di sini kita bisa bilang bahwa E-nya itu pasti arahnya ke kiri mulu. Kalau ada di sini ya, tapi kalau ada di sini ya arahnya ke sini. Intinya arahnya menuju ke Q1. Ya, menuju ke Q1. Ini juga sama, E-nya menuju ke Q1. Ini kenapa saya bikin sejajar biar lebih gampang aja. Tapi di antara mereka timbul gaya listrik. Nah, gaya listriknya yang pertama, yang ketiga ini adalah tarik menarik karena beda jenis. Sedangkan kalau yang ini baru berlawanan sebesar FC. Nah, makanya kenapa kalau misalnya dari sini kita bisa dapat katakan bahwa sebenarnya rumus medan listrik itu bisa ditimbulkan akibat FC dibagi kolom. Karena itu ya rumusnya ya. E sama dengan FC kali Q, bagi Q. Tuh. Makanya ada rumus keterkaitan. Karena ya dalam medan listrik itu pasti ada yang namanya juga gaya kolom gitu ya. Secara tidak langsung ya. Karena sama ada benda bermuatan listrik yang lain. Kalau nggak ada, misalnya cuma sebuah titik, ya. Kalau cuma sebuah titik, tidak. Kalau cuma sebuah titik, misalkan contoh, mungkin kalau dulu belajar medan listrik, cuman kayak gini, set. Ini Q1-nya sekian. Nah, tentukan besar medan listrik di titik P. Nah, kalau di sini di titik P cuma ada medan listrik doang, tidak ada gaya kolom karena titik doang. Terkecuali kayak misalnya di sini ada benda-benda muatan. Nah, di sini kita cuma bisa ya kalau ditanya medan listriknya ya tetap kayak biasa, kayak sama kayak titik. Cuman di sini ada pengaruh gaya kolom gitu loh. Jadi kalau di sini bisa kita include-kan gaya kolom. Cuman kalau di sini ya kalau untuk gaya kolom nggak bisa gitu ya. lebih enakan kalau yang kayak gitu pakai yang kaki yang pakai yang satu lagi yang E sama dengan kaki per R kuadrat.
ya. Oke. Jadi ininya benar, kemudian ininya juga benar, cuman sayangnya suatu benda bermuatan dapat pindah karena ada beda potensial. Terus katanya suatu benda bermuatan listrik mengalami gaya kolom jika berada di dalam medan listrik. Ya sama-sama benar, cuman nggak ada hubungannya ya. Maka jawabannya adalah yang B. Oke. Nah, oke, 42 jawabannya yang B. Next. Kita lanjut ya ke soal nomor 43. Oke, ya kita lanjut ya ke soal nomor 43. Oke, untuk soal nomor 43 itu sebuah kisi difraksi memiliki 500 celah per senti ya. Jadi itu adalah berarti yang diketahui adalah n-nya adalah 500 celah per sentimeter. Oke, yang ditanya adalah dapat digunakan sebagai peralatan inframerah spektrometri karena kisi ini, oke, yang pertama mempunyai jarak antar celah 2 kali 10 pangkat min 5 meter. Oke, let's cek ya. Oke, jadi bahwa kalau misalnya kita masukkan ya, ini D itu sama dengan 1/n ya, sama dengan berarti sorry ini salah diketahuinya ya. 500 celah per ini adalah n-nya ya. N-nya adalah 500 celah per sentimeter. Jadi di sini kita tulis berarti 1/500 atau 1/5 kali 10 pangkat 2. Nah, berarti ini jadinya 1/5 kali 10 pangkat min 2. Atau berarti ini setara dengan yang namanya 0,2 kali 10 pangkat min 2. Atau setara dengan 2 kali 10 pangkat min 3. But remember, this is still in centimeter. Nah, kita rubah ke mintanya dalam meter. Jadinya 2 kali 10 pangkat min 3 ya, dikali 10 pangkat min 2 meter. Jawabannya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 meter. Jadi ternyata mempunyai jarak antar celah. Dan setelah meternya benar ya, 2 kali 10 pangkat min 5 meter ya, karena itu D ya. Sedangkan kalau untuk celah ini adalah N-nya. Oke, berarti nomor 1 betul. Kemudian untuk nomor 2, besar sudut difraksi yang terjadi bergantung pada panjang gelombang dan panjang gelombang sinar yang datang. Oke, di sini kita punya formula ya untuk yang ini kan tadi yang pertama ya. Ini yang pertama. Kalau yang kedua kita bisa cek dengan yang namanya rumus D sin. Nah, kan kita mau ada rumus tuh yang kayak misalkan percobaan celah ganda, percobaan siang, terus habis itu difraksi celah tunggal segala macam, yaitu adalah dP per L sama dengan N lambda ya. N-nya di sini bisa berubah jarak antara pita gelap pita terang gitu ya. Dengan pita terang ke terang satu gelombang, kalau gelap ke gelap satu gelombang, tapi kalau terang dan gelap itu adalah setengah gelombang ya. Oke, berarti di sini karena saking P samanya ini kita bisa ada lagi formula yang namanya adalah D sin theta sama dengan N lambda. Nah, di sini cuman yang dibahas adalah si sin theta dengan lambda. Dari sini kita punya hubungan bahwa sin theta ini berarti sebanding dengan si lambda. Ya. Sehingga ketika lambdanya naik, maka sin tetanya naik, maka lambdanya ya pikir sendiri lah ya. Harusnya ini karena berbanding nilai maka ini naik gitu ya. Oke. Nah, jadi intinya kita bisa tahu intinya ini berhubungan aja karena diminta berhubungan atau enggak. Jadi besar sudut difraksi yang terjadi bergantung pada panjang gelombang sinar yang datang, betul ya. Karena dengan sinar yang beda-beda maka terjadi sudut difraksi yang beda-beda juga. Dibuktikan dengan formula seperti ini. Kemudian yang ketiga, dapat mendispersikan warna, betul ya. Jadi dengan
dapat mendispersikan warna. Itu apa namanya? Ya kita bisa bilang bahwa dispersi itu adalah atau dapat menunjukkan penguraian ya penguraian cahaya ya, penguraian cahaya atau sorry kok di dispersi sih, difraksi ya. Difraksi itu dapat menunjukkan peristiwa dispersi cahaya ya, penguraian cahaya atau dispersi. Nah, maksudnya apa? Kan kalau kita bisa bilang kan kalau difraksi itu kalau misalnya celahnya double gitu ya. Atau bentar ya. Oke, jadi ini ya gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini dapat dilihat kan kalau kita lihat sebenarnya untuk kalau saking kecilnya tuh, kalau saking sudutnya saking kecil pakai yang ini nih, misalkan ya. Jadi dari kayak misal soal kayak gini tuh, misalnya kalau disuruh ngitung kalau katanya kecil banget baru pakai yang DPL. Tapi kalau misalnya B aja atau misalnya dituliskan, maka pakainya D sin theta N lambda. Nah, untuk ini adalah pengertiannya ya, atau tambahannya pengertian difraksi juga. Nah, pengertian difraksi adalah pelunturan cahaya saat cahaya melalui celahnya, sehingga melalui celah nih, ini celahnya, sehingga si cahaya ini akan terpecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil, ya kan? Ada gelap, terang atau segala macam. Nah, dan memiliki sifat cahaya yang baru. Nah, makanya dapat menunjukkan penguraian cahaya ya. Jadi bisa nanti cahaya yang gelap, cahaya terang, ya pita gelap, pita terang, bahkan dengan mungkin bisa ada warnanya ya kan, ada Magico Hibiniu ya, itulah ya. Jadi bisa satu sumber cahaya, kemudian karena ada celah-celahnya sehingga memunculkan warna-warna atau sifat cahaya yang baru gitu ya. Oke, untuk yang keempat ini jelas salah. Karena apa? Untuk polarisasi gelombang ya, itu cuma diperoleh dari ada 4 doang ya. Jadi 4 doang. Jadi polarisasi diakibatkan oleh yang namanya pemantulan. Oke, jadi pemantulan cahaya, kemudian pembiasan, kemudian penyerapan, dan penghamburan. Nah, di sini tidak membahas penghamburannya, tidak ada menyinggung sama sekali atau tidak menyinggung sedikit pun tentang yang namanya difraksi. Oke, jadi nomor 4 salah, sehingga untuk soal ini, untuk soal nomor 43, 1, 2, 3 benar, maka jawabannya adalah yang A, gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 44. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 44. Ternyata ada soal benda A bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon menembus benda B yang diam. Oke, nanti kita gambar dulu bahwa skenario kurang lebih seperti ini ya. Si benda A, benda B, tapi benda B-nya diam. Ini benda B-nya, ini adalah benda A-nya, di mana di sini kita tahu bahwa VB-nya sama dengan 0 dan VA-nya adalah 6 meter per sekon, dengan kita menganggap bahwa ini ke arah kanan. Kemudian MA-nya adalah 500 gram atau 0,5 kg. Kemudian MB-nya adalah 250 gram atau setara dengan 0,25 kg. Oke. Ketika bertemukan benda A dan benda B mengalami kontak. Nah, berarti ini ada impuls ya, ada impuls sesaat ya. Alias delta T-nya sama dengan 5 milisekon atau setara dengan delta T-nya adalah
Sini kita bisa tulis jadi tumbukan delta T-nya adalah 5 milisekon atau 5 kali 10 pangkat min 3 sekon. Setelah tumbukan terjadi, benda B, energi kinetiknya EKB-nya adalah 8 Joule. Ya, 8 Joule. Berdasarkan kejadian tersebut, manakah pernyataan yang tepat? Oke, gaya rata-rata pada benda A besarnya adalah 400 Newton. Is it right? Oke, let's just check. Untuk nomor 1, kita harus mengeceknya dengan cara apa? Ya, dengan cara menggunakan rumus. Kan kita tahu bahwa I itu adalah perubahan momentum. Ya, ada impuls ya kan. Jadi, karena ada gaya kontak, maka ada hubungan sama impuls. Dimana impuls itu juga kita kaitkan dengan yang namanya F sama dengan delta T. Atau dengan M P2 kurang P1, berarti F kali delta T sama dengan MP2 dikurang MP1. Dimana bendanya ini karena bendanya masih patokan satunya sama, berarti F dikali delta T, ini M2 ya, M1, F kali delta E, M dikali V2 dikurang V1. Permasalahannya adalah sebelum yang diketahui adalah cuma sebelum tumbukan doang. Tapi sebelum tumbukannya, sesudah tumbukannya kita nggak tahu. Ya, yang pasti kita cuma tahu bahwa ini ketika sebelum tumbukan seperti ini kejadiannya, kemudian pas lagi tumbukan begini, inilah yang 5 milisekon ya, milisekon A sama B nya, inilah yang delta T nya ya. Di sini kita pindah sini aja, delta T yang 5 milisekon. Kemudian yang satu lagi adalah ketika setelah tumbukan, kita nggak tahu si A-nya ke arahnya kemana, diam apa segala macam. Yang pasti kita tahu adalah ketika B-nya ini dia bergerak dengan yang namanya energi kinetiknya sebesar 8 Joule ya. Oke. Jadi di sini kita ada hubungannya, kita bisa cari apa? Nah, di sini kan ketika di antara hubungan satu sama ini berlaku hukum kekekalan momentum ya, hukum kekekalan momentum di mana P1 tambah P2 ya sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen. Berarti M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Cuma permasalahannya adalah V2 aksennya aja belum ada ya. Kalau ini VB-nya nih, VB aksennya belum ada ya. VB aksennya belum ada, apalagi VA ya. Oke, ini A-nya. Cuman nggak tahu VA aksennya berapa. Tapi kan kalau logikanya ini pas cetak bergerak ke kanan ya. Oke, berarti kita harus cari dulu V2 aksennya atau VB aksennya ya. VB aksennya kita dapat dari mana? Iya, dari energi kinetiknya si B sama dengan setengah kali MB kali VB aksen kuadrat. Ini Eka aksen ya. Karena di sini dikasih tahu ada Eka aksen B atau Eka B aksen. Nah, berarti 8 sama dengan setengah dikalikan dengan 0,25 atau 1/4 dikalikan dengan VB kuadrat. Sehingga ini kita kalikan dengan 8, maka jawabannya adalah ini 64 sama dengan VB aksen VB kuadrat. Berarti VB-nya karena udah pas ini adalah 8 meter per sekon. Oke. Berarti di sini kita dapat nih 8 meter per sekon. Kita masukkan ya. Kita masukkan ke sini. Berarti M1-nya adalah pertama 0,5 alias setengah ya. Setengah dikalikan dengan namanya V1 yang adalah 6 karena ke arah kanan positif. Kemudian ini 1/4 dikalikan dengan 0 sama dengan 1/2 dikalikan dengan V1 aksen tambah 1/4 dikalikan dengan 8. Coret 1, coret 2 ya. Nah, ini habis, ini coret 1, coret 3. Oke, jadinya jawabannya adalah 3 sama dengan setengah V1 aksen tambah 2 gitu ya. Tambah 2 sehingga kita bisa bilang bahwa 3 ini 2 ya. Oke. Kita kalikan dengan 2
6 sama dengan V1 aksen tambah 4, berarti V1 aksennya 2 meter per sekon. Artinya berarti V2 aksennya ini besarnya V aksen adalah 2 meter per sekon, ke arahnya ke kanan juga nih. Jadi ini arahnya ke kanan juga ternyata. Ya. Oke. Nah, ketemu nih setelah tumbukan dan sebelum tumbukan ya. Jadi untuk di sini V2-nya di sini kita tulisnya bahwa V2 aksen ya. Oke, ini V2 aksen. Oke, berarti ini kita tulis aja langsung ya. F-nya itu yang kita tanya. F dikali delta T-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 3 dengan masanya adalah setengah. Kemudian V2-nya adalah V1 aksen ini ya, kita masukkan ke sini nih. Oke, nah kita masukkan. Berarti 2 dikurang 6 ya. Oke, jadi sesudah dan sebelum. Berarti kalau kita kerjakan berarti F sama dengan, atau ini kita kalikan dengan 2 atau F sama dengan setengah dikali min 4 per 5 kali 10 pangkat min 3. Sehingga berarti ini setara dengan namanya min 2 per 5 kali 10, atau min 2 per 5 kali 10 pangkat 3 ya. Coret 1 ini 200. Jawabannya adalah min 400 Newton. Jadi gaya rata-rata pada benda A besarnya adalah 400 Newton. Artinya apa? Ketika si bendanya si A ini sebelum tumbukan dia bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon, kemudian tumbukan, si B-nya ini ternyata nahan sebesar 400 Newton, makanya dia arahnya ke kiri gitu ya. Jadi besarnya, kan ditanya ini besarnya ya, besarnya betul 400 Newton. Oke, setelah tumbukan energi kinetik bekerja. Oke, let's cek yang kedua. Yang kedua katanya energi kinetik A aksen sama dengan setengah MA kali VA aksen pangkat 2. Jadinya setengah dikalikan dengan setengah dikalikan dengan 2 kuadrat. Berarti 1/4 dikali 4 sama dengan 1 Joule ternyata. Berarti benar salah? Oke, berarti salah ya untuk yang kedua. Yang ketiga adalah impuls yang diterima pada benda A. Berarti I sama dengan F kali delta T. Ya, I sama dengan F-nya adalah 400 karena kita butuh besarnya aja. 5 kali 10 pangkat min 3 berarti ini I sama dengan 2000 kali 10 pangkat min 3, ya berarti I sama dengan 2 Newton sekon ya. Oke, atau kilogram meter per sekon juga boleh. Soalnya kan kalau misalnya kita pakai rumus I sama dengan delta P kan ya segitu ya. Oke, 2 Newton per sekon, betul. Nah, kemudian jenis tumbukannya. Oke, kita lanjut. Untuk sebenarnya kalau kita lihat ya, sebelum kita lanjut ke nomor 4, sebenarnya ini udah jelas banget 1 dan 3. Nggak mungkin 4-nya benar. Jadi 1 dan 3 saja yang benar. Jadi pasti jawabannya adalah yang 1 dan 3. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Oke, yang B. Kalau 4 disuruh buktiin, oke kita buktiin. Jenis tumbukan elastik sebagian, oke. Itu sama dengan min delta V aksen per delta V. Atau kita bisa bilang min V2 aksen kurang V1 aksen per V2 kurang V1. Oke, kita masukin min V2 aksennya atau benda kedua aksennya adalah 8. Kemudian dikurang 2 per gitu ya. V2-nya adalah 0 dikurang 6. Berarti min 6 per min 6. Jawabannya 1. Berarti kalau jika kesimpulannya adalah E sama dengan 1, maka lenting sempurna, tumbukan lenting sempurna. Kalau tumbukan lenting sebagian itu tumbukan lenting sempurna. Kalau lenting sebagian ini nilai E-nya ada di antara 1 dan 0. Kalau tidak lenting sama sekali, E-nya 0. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor terakhir. Soal nomor 45 ya. Oke ya, untuk soal terakhir, untuk soal nomor 45,
katanya sebuah loop ini loop ini ya, loop seperti ini, loop loop rangkaian listrik ya, bukan loop kaca pembesar. Diletakkan pada kertas dalam suatu medan magnet yang arahnya masuk ke dalam bidang kertas. Oke, let's say kita ini kertas ya, ini kertas punya ini katanya arah si B-nya alias medan magnetnya, ini adalah B-nya, arah B-nya adalah ke dalam, kemudian ada loop gitu ya, ada loop di sini, kemudian katanya yang pertama, besar medan magnet mengenai loop terus meningkat. Berdasarkan hal tersebut, manakah pernyataan yang benar? Oke, untuk nomor 1 ini sesuai dengan persamaan yang flux sama dengan B kali A, berarti di sini kita dapat info bahwa fluxnya itu akan sebanding dengan B-nya. Berarti sehingga ketika ini up, maka ini up. Ketika B-nya down, maka fluxnya bakal down juga. Berarti pernyataan nomor 1 betul. Oke. Kemudian medan magnet industri akan keluar bidang, nanti ini kita skip dulu aja. Yang ketiga sama keempat ini pasti berlawanan. Tapi kalau misalnya 1, 4 juga pasti, kalau nggak 4 salah atau 3 salah. Tapi kalau 3 salah nggak mungkin ya. Jadi kemungkinan fleksibel yang kemungkinan besar adalah yang benar yang ini. Kenapa? Karena kalau kita pakai kaidah tangan kanan, arah kan kayak megang pulpen ya, megang pulpen seperti ini, maka jari ibu jarinya adalah arah arusnya, maka si ininya adalah B-nya gitu ya. Berarti kalau kita sebagai titik uji misalkan di sini ya, di bagian sini nih, di bagian sini, maka kalau kalian bikin B-nya ke dalam ya, terus maka arahnya ke kiri gitu ya, maka akan arahnya ke kiri, berarti arusnya itu akan arahnya ke sini. Nah, searah sama jarum jam, berarti nomor 3 betul. 1, 3 betul, tapi permasalahannya adalah nomor 2-nya ini loh ya. Nomor 2-nya gimana? Nah, nomor 2 itu adalah medan magnet induksi akan keluar bidang kertas. Nah, kalau ini kita bisa bilang bahwa ini kita hubungan dengan gejala induksi ya. Nah, magnet induksi atau induksinya itu arahnya keluar bidang. Kenapa? Karena kalau berdasarkan rumus gejala induksi, hukum Lenz ya, adalah sama dengan min and d flux per dt gitu ya. Min d flux per dt, dimana kan d flux itu, atau kita bisa bilang ini adalah karena min n delta flux per delta t gitu ya. Sehingga juga kita bisa bilang bahwa ini min n delta dari B kali A per delta T. Nah, akibat apa sebenarnya? Kenapa berubah arah? Karena terjadinya adanya perubahan flux. Ya. Karena perubahan medan magnet itu juga berarti perubahan flux juga. Oke, jadi ternyata nomor 2 betul ya. Oke, jadi kenapa kok bisa berlawanan? Karena kalau B-nya ke dalam, maka ini arahnya adalah minus. Jadi minus ini menandakan sebenarnya arahnya ya. Nah, nilainya pasti berlawanan dengan perubahan fluxnya gitu ya. Jadi medan magnet induksinya kan, karena kalau medan magnet menimbulkan pasti ada gejala induksi ya, karena perubahan bisa dikaitkan dengan flux. Oke, gitu ya, ada ya. Oke, sekian untuk pembahasan soal fisika SMAK UI tahun 2019 untuk kode 31111. Jika ada yang salah coba tolong koreksi aja ya. Oke. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channelku, dan semoga ilmunya bermanfaat. Oke, see you, bye-bye.